Definisi balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen, bukan hanya sebuah alat pengukuran saja, di mana organisasi dapat menjelaskan visi dan strategis mereka dengan sekaligus dan sekaligus menerjemahkan ke dalam tindakan. Balance scorecard menyediakan umpan balik dalam proses bisnis internal maupun hasil eksternal untuk meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Kaplan dan Norton tahun 1992 mempublikasikan pertama kali tentang balance scorecard yang kemudian berkembang pesat, dan sampai hari ini Kaplan telah mengembangkan BSC dan mempublikasikan hasil pengamatannya setiap tahun. Berbagai publikasi Kaplan dan Norton yang berkaitan dengan BSC pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan pengalaman penggunaan BSC. Publikasi ini seperti yang berkaitan dengan Alignment 2004, Strategi 1996, Strategi Next 2006, dan sebagai bagian daripada Strategi Manajemen 2007. Adapun upaya yang dilakukan, mereka semakin meyakinkan bahwa keberadaan daripada BSC lebih daripada sekedar alat ukur, namun menjadi bagian daripada strategi. Fungsi balance scorecard pada awalnya BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianggap telah mencapai. Yang kedua sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam sebagai alat performance indikator perusahaan. 7 sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Yang terakhir sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Manfaat balance scorecard bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dari guru. Terakhir, balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Kriteria balance scorecard antara lain: yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif, outcomes, dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut, performance driver. Kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat, cause and effect relationship. Yang terakhir terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Perspektif balance scorecard memiliki 4 perspektif, antara lain balance scorecard adalah konsep yang mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu finansial, customer, proses internal, dan pertumbuhan pembelajaran. Konsep balance scorecard pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Perspektif finance atau keuangan, kemampuan perusahaan, dan yang perlu ditambahkan dalam keuangan adalah penilaian risiko dan biaya manfaat data. Sasaran-sasaran perspektif keuangan sudah menjadi 3 tahap dalam siklus bisnis oleh Kaplan dan Norton sebagai berikut. Pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan merupakan tahap awal dari siklus hidup bisnis. Pada tahap ini, sebuah perusahaan memiliki produk baik barang dan jasa yang memiliki potensial pertumbuhan dan pengembangan. Kedua, bertahan sustain. Tahap bertahan merupakan tahap kedua dari siklus hidup bisnis, di mana perusahaan masih melakukan investasi akan tetapi mempersyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. Terakhir, panen harvest. Tahap panen merupakan tahap pematangan, di mana perusahaan melakukan panen harvest
Yang pertama dalam programnya adalah memaksimalkan arus kas yang masuk perusahaan sehingga arus kas yang masuk mampu mengembalikan investasi yang dilakukan pada tahap pertumbuhan dan tahap bertahan. Perspektif customer atau pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, Kaplan dan Norton 1996 menjelaskan ada dua kelompok pengukuran yang terkait, yaitu satu, pengukuran inti pelanggan atau customer core measurement adalah seperangkat indikasi pengukuran yang dapat digunakan oleh semua jenis bentuk organisasi, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Pengukuran inti ini terdiri dari pangsa pasar atau market share, retensi pelanggan atau customer retention, akuisisi pelanggan atau customer acquisition, keputusan pelanggan atau customer satisfaction, dan profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Dua, proposisi nilai pelanggan atau customer value proposition adalah atribut yang diberikan oleh perusahaan kepada barang dan jasanya untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas perusahaan. Proposisi nilai pelanggan didasarkan pada atribut sebagai berikut. Yang pertama ada atribut produk atau jasa, atau bisa disebut produk atau service atribut, hubungan pelanggan atau customer relationship, dan citra dan reputasi, image and reputation. Perspektif proses bisnis internal. Dalam proses bisnis internal, perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari kegiatan inovasi, operasi, dan layanan purna jual. Ketiga hal tersebut merupakan pedoman dalam pengukuran kinerja di perspektif proses bisnis internal, inovasi atau innovation, dan operasi operation. Di dalam operasi ada proses untuk memproduksi produk atau jasa. Proses ini dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan. Berdasarkan pesanan tersebut, perusahaan merencanakan proses produksi dengan membuat jadwal produksi dan penghitungan terhadap bahan baku yang tersedia, jumlah jam kerja yang diperlukan sehingga dapat dihitung jumlah karyawan yang diperlukan untuk proses produksi. Yang B ada proses untuk mendistribusikan produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan selalu berupaya untuk mendistribusikan produk atau jasa yang tepat pada tempat yang tepat. Proses pelayanan purna jual atau post sale service. Pada proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah dilakukan penjualan produk atau jasa. Contohnya penanganan garasi atau barang yang rusak. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini ada 3 kategori yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai tolak ukur, antara lain kemampuan pekerja atau employee capability. Tantangan bagi perusahaan adalah berusaha agar para pegawai dapat menyumbangkan segenap kemampuannya untuk organisasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemampuan sistem informasi atau information system capability. Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka keahlian pekerja saja tidak cukup, tetapi masih diperlukan sistem informasi yang terbaik, yaitu informasi yang tepat waktu, cepat, dan akurat sebagai umpan balik dengan kemampuan sistem informasi yang memadai. Kebutuhan akan informasi yang akurat dan tepat waktu oleh seluruh tingkatan manajemen dan kerja dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dan motivasi pemberdayaan dan keselarasan, motivation, empowerment, and alignment, merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif yang sebesar-besarnya bagi para pekerja agar para pekerja mempunyai wewenang yang memadai untuk mengambil keputusan. Faktor-faktor kegagalan dan risiko. Yang pertama tidak didefinisikan secara benar dalam garis besar, khususnya perspektif dan keuangan. Padahal perspektif ini merupakan indikator utama yang memberikan kepuasan bagi stakeholder di masa yang akan datang. Kedua, definisi pengukuran matriks terhadap perspektif dan keuangan sangat minim menyebabkan pengukuran yang susah. Biasanya metrik finansial
negosiasi. Dalam penentuan sasaran perbaikan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan para pihak yang berkepentingan dan kemampuan proses perbaikan, istilah negosiasi ini dalam praktiknya diistilahkan dengan penghijauan angka. Artinya supaya kelihatan kinerja bagus maka sasaran diturunkan. Yang keempat, tidak adanya sistem yang terintegrasi dari tingkat manajemen puncak kepada bawahan sehingga tidak diketahui perbaikan kegiatan yang sebenarnya terjadi. 5. Adanya metode dan sistem perbaikan yang baku dalam penerapan balance scorecard. Dan yang terakhir, kurang mampu membuat hubungan kuantitatif antara perspektif keuangan dengan perspektif dan keuangan. Konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard atau BSC diperkenalkan pertama kali oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton tepatnya pada Januari sampai Februari tahun 1992 melalui artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Konsep balance scorecard ini terfokus pada tiga hal, yaitu yang pertama mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan, yang kedua mengidentifikasi strategi atau mencapai misi tersebut, dan yang ketiga adalah menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Konsep balance scorecard pada 3 area. Yang pertama, keseimbangan antara indikator keberhasilan finansial dan non-finansial. Balance scorecard awalnya dibuat untuk mengatasi kekurangan handalan ukuran performa finansial dengan menyeimbangkan dengan pemicu lain untuk performa yang mengacu ke masa depan. Ini masih terus menjadi prinsip dari sistem balance scorecard ini. Yang kedua, keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Shareholder dan pelanggan merepresentasikan konstituen eksternal dalam balance scorecard, sementara karyawan dan proses internal merepresentasikan konstituen internal. Balance scorecard berusaha menyeimbangkan kebutuhan kedua grup yang tak jarang menjadi kontradiktif satu sama lain untuk bisa secara efektif mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, keseimbangan antara indikator performa lag and lag. Indikator lag secara umum merepresentasikan performa masa lalu. Contohnya semisal saja kepuasan pelanggan atau revenue. Meskipun ukuran tersebut pada umumnya cukup objektif dan bisa diakses dengan mudah, namun mereka semua punya daya prediktif yang lemah. Sementara itu, indikator lag adalah pemicu performa yang membawa pada pencapaian indikator lag. Indikator ini biasanya berbentuk ukuran atas proses dan aktivitas. Pengiriman tepat waktu semisal bisa mempresentasikan indikator lag untuk ukuran lag kepuasan pelanggan. Keunggulan dan kelemahan balance scorecard. Keunggulan balance scorecard sebagai metode pengukuran kinerja manajemen dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional adalah: yang pertama, merupakan konsep pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, merupakan konsep yang adiktif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Yang berikutnya, kelemahan. Masalah-masalah berikut ini dapat mengurangi manfaat dari balance scorecard. Masalah-masalah tersebut adalah: yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua, fixed action of financial result. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbarui. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Yang keenam, kesulitan dalam menentukan trade-off. Implementasi balance scorecard.
Perusahaan dan organisasi sangat membutuhkan untuk menerapkan balance scorecard sebagai satu set ukuran kinerja yang multidimensi. Balance scorecard sekarang banyak digunakan sebagai untuk pengembangan strategi dan sebagai alat eksekusi yang dikembangkan dalam lingkungan operasional. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti atau indikator, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, dan diukur. Dengan demikian, berfungsi untuk semua kegiatan. Balance scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis, manufaktur, dan jasa. Penerapannya adalah dengan berfokus pada 4 perspektif balance scorecard. Pembahasan mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard lebih sering dilakukan dalam konteks penerapannya pada perusahaan atau organisasi yang bertujuan mencari laba atau profit seeking organization. Jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan balance scorecard pada organisasi nirlaba atau not for profit organization atau organisasi dengan karakteristik khusus seperti koperasi yang ditandai relation contracting, yakni saat owner dan customer adalah orang yang sama, serta di mana mutual benefit anggota menjadi prioritasnya yang utama, atau Marchant 1998. Pada organisasi-organisasi semacam ini, keberhasilan haruslah lebih didasarkan pada kesuksesan pencapaian misi serta luas daripada sekedar perolehan keuntungan. Pengukuran aspek keuangan ternyata tidak mampu menangkap aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai atau value creating activity dari aktivitas tidak berwujud seperti yang pertama, keterampilan, kompetensi, dan memotivasi para pegawai. Kedua, database dan teknologi informasi. Yang ketiga, proses operasi yang efisien dan responsif. Keempat, inovasi dalam produk dan jasa. Kelima, hubungan dan kesetiaan pelanggan. Keenam, adanya dukungan politis, peraturan perundang-undangan, dan dari masyarakat menurut Kaplan dan North tahun 2000. Dengan balance scorecard, pada manajer perusahaan akan mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Kesimpulan, fakta menunjukkan bahwa penerapan balance scorecard membawa keberhasilan lagi banyak perusahaan seperti JP Morgan, GE, dan yang lain. Akan tetapi, terdapat perusahaan yang gagal dalam penerapan balance scorecard dan mengalami kerugian. Kerugian dalam bentuk materi, waktu, dan kesempatan tidak sedikit. Penyebab kegagalannya beragam, misalkan pendefinisian balance scorecard yang tidak sesuai dengan strategi perusahaan, keterbatasan sumber daya, informasi yang tidak tersebar dalam seluruh perusahaan dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan balance scorecard atau BSC ke dalam setiap bentuk organisasi baik profit dan non-profit memang memungkinkan dengan sedikit modifikasi pada implementasi misi dan perspektif prioritas yang diinginkan, seperti perspektif finansial digantikan oleh perspektif pemenuhan kualitas pelanggan. BSC adalah metode yang cukup fleksibel diterapkan perusahaan yang tidak hanya sekedar mengukur aspek finansial semata, namun ingin mengetahui parameter pendukung kesuksesan finansial organisasi di masa yang akan datang, sehingga sustainabilitas organisasi dapat lebih terjamin. Saran: